Halo sahabat tani, kali ini saya akan review sedikit bahan-bahan yang barang-barang atau yang sudah saya pesan di online, dan ini yang akan saya tanamkan di musim kemarau di tempat kami. Dan ini adalah barang-barang yang sudah datang. Yang pertama saya review dulu, ini adalah buncis lebat 3. Buncis lebat 3 ini beratnya 500 gram. Ini isinya ada sekitar kurang lebih 1500. Jadi buncis ini kita akan tanamkan di lahan pertanian kita, karena kita akan masuk musim tanam yang baru. Saya membeli benih yang ada di toko online. Oke. Kemudian yang kedua adalah ini adalah tali plastik atau senar, atau kita bisa buat untuk sebagai pengikat atau tempat penjalarannya tanaman. Ini bisa digunakan pada tanaman pare, tanaman buncis, atau tanaman-tanaman yang berbentuk sulur. Kita bisa menggunakan tali ini, dan tali ini kuat, bisa dipakai berulang-ulang. Ini juga saya beli di toko online. Bahan yang ketiga adalah ini adalah Marsal atau pelindung bibit, agar bibit dia tidak rusak pada saat kita menanam. Jadi buncis ini kan kita tanam langsung, kita tidak semai. Jadi sebelum semai itu, sebelum tanam, kita campurkan dengan insektisida perlakuan benih dari capnya Marsal. Ini fungsinya agar waktu kita tanam dia tidak dimakan oleh bakteri atau hama-hama yang ada di dalam tanah. Jadi perlakuan benih yang baik, kita harus menggunakan anti untuk perlakuan benih. Ini bahan aktif adalah karbosulfan 25%. Kemudian yang berikut ini adalah insektisida merek Danke. Dia berbentuk tepung, karena di sini ada tertulis WP. WP ini artinya dia tepung dan mudah larut dalam air. Ini fungsinya untuk pencegahan ulat. Jadi saya gunakan insektisida berbahan aktif metomil yang fungsinya untuk penanganan ulat, karena di tanaman buncis ini biasanya banyak sekali ulat-ulat yang akan menyerang tanaman jika kita tidak mengantisipasi secara dini. Kemudian untuk seperti rollingnya, saya gunakan juga bahan aktif dari sipermetrin. Ini bermerek Risotin. Ini juga insektisida untuk penanganan ulat, kutu-kutu bisa. Dan kita melakukan perollingan. Jadi kita pertama menggunakan Danke, kemudian kita rolling dengan Risotin atau sebaliknya. Sehingga tanaman itu dia tidak mengalami yang namanya resistensi terhadap bahan insektisida. Jadi ini berbahan aktif metomil, sedangkan ini berbahan aktif sipermetrin. Dan ini harganya sangat murah, terjangkau, dia tidak mahal-mahal amat. Kemudian ini adalah Mordenfol. Nah, ini suplemen tanaman. Mordenfol ini banyak sekali fungsinya. Dia bisa menebalkan dan memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga, dan juga memacu perakaran dan tunas. Jadi isinya ini adalah 500 ml. Mordenfol ini sangat cocok untuk nutrisi tanaman. Oke. Yang berikut ini adalah ini pupuk MPK Grower. Ini pupuk ini saya beli 2 kilo dulu. Ini kemasannya repak. Ini untuk fase generatif. Ketika udah mulai muncul bunga, kita bisa menggunakan pupuk MPK Grower ini, karena di sini yang ditekankan adalah unsur kalium yang tinggi. Jadi MPK Grower cocok untuk fase-fase untuk kebungaan atau udah masuk di fase-fase generatif. Kemudian ini adalah 3 benih yang saya juga beli. Ini ada 4. Nah, ini adalah bibit dari pare, saya beli 3. Ini dari produknya Tanah Merah. Yang pertama ini ada jenis dari varietas Lipa dan Raden F1. Ini sangat cocok ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi. Dan buahnya ini sangat lebat. Jadi saya rekomendasi juga
sehingga di pasaran itu sangat disukai oleh konsumen. Dan ini adalah tomat jenis Gustavi F1. Ini buahnya sangat banyak bergelombang, dan keempat benih ini akan kita semai dulu sebelum kita tanam ke bedengan atau tempat lahan kita. Jadi ini saya pesan semuanya secara online. Kemudian yang terakhir ini adalah saya beli juga herbisida sistemik dari BOM Up. Ini saya beli, ini isinya 500 ml. Saya beli untuk sebelum saya tanam, karena banyak gulma, saya akan semprotkan dulu gulma-gulmanya sehingga gulmanya sudah mati, baru saya akan tanamkan bibit-bibit yang tadi saya telah pesan itu, antara lain seperti tomat, pare, dan juga tanaman buncis. Oke, untuk video selengkapnya nanti saya akan update lagi di proses penanaman dan nutrisi-nutrisi yang akan saya gunakan di fase generatif maupun fase vegetatif. Ini saya beli dulu di fase yang generatif pupuknya, nanti saya akan beli lagi di sini aja untuk fase vegetatif. Oke sahabat tani, segitu dulu video kali ini. Semoga yang ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam petani Indonesia.